Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Guski Channel, channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan trik atau cara buat kalian semua bagaimana kita bisa disetujui di pinjaman online. Tapi di sini saya akan membahas untuk yang pinjaman online ilegal. Nah, seperti kita tahu kalau misalkan pinjaman online yang ilegal ini hanya bisa mengandalkan data saja, misalkan keakuratan data bukan dari Slick OJK ataupun dari blacklist Bank Indonesia. Tapi untuk para pinjaman online ilegal ini mereka menganalisa atau menganalisis para calon peminjamnya ini melalui keakuratan data seperti perangkat kalian, nomor telepon kalian, data kalian. Pokoknya kalian bisa tembus asalkan kalian bisa tahu cara dan triknya, cara mengisinya seperti apa. Nah, di video ini saya akan bagikannya buat kalian semua. Tapi sebelum saya membagikan semuanya, baiknya kalian klik dulu tombol subscribe agar saya selalu bersemangat membagikan informasi setiap hari. Sebenarnya buat kalian yang selalu ditolak di pinjaman online maupun maksudnya di pinjaman online yang legal maupun yang ilegal, kalian masih bisa tembus atau kalian masih bisa disetujui di pinjaman online yang ilegal asalkan kalian tahu cara mengisinya atau cara mengajukannya gitu ya. Karena di pinjaman online ilegal ini tidak akan ada laporan blacklist bank atau mereka tidak akan melaporkan histori kredit kalian ke OJK atau ke Bank Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kalian harus mempersiapkan perangkat handphone kalian. Nah, perangkat handphone kalian ini harus benar-benar bersih, tidak ada berkas data dari pinjaman online atau aplikasi pinjaman online yang kalian install sebelumnya. Jadi kalian harus tahu kalau misalkan aplikasi pinjaman online yang legal maupun yang ilegal itu memiliki software anti fraud atau anti penipuan atau anti kecurangan. Jadi pada saat kalian menginstal salah satu aplikasi pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal, mereka akan menanamkan software atau mereka akan menanamkan data di handphone kalian guna mencegah penipuan atau penyalahgunaan nantinya. Jadi data tersebut walaupun kalian sudah menghapus aplikasinya, tapi data tersebut akan tersangkut di handphone kalian. Nah, jadi kalian harus mereset handphone kalian ke setelah pabrik, atau kalian bisa saja mengganti handphone dengan perangkat yang baru yang tidak pernah kalian gunakan di pinjaman online atau kalian tidak pernah dipakai untuk mengajukan pinjaman online. Nah, yang kedua yaitu adalah kalian harus mempersiapkan kartu SIM. Nah, kartu SIM di sini sangat maksudnya berperan sangat penting gitu ya pada saat kalian mengajukan pinjaman. Jadi gunakan kalian kartu SIM yang tidak pernah kalian gunakan juga di pinjaman online manapun, atau kalian dijadikan kontak darurat. Nah, kita tahu kan kalau misalkan pada saat kita mengajukan pinjaman biasanya pada saat kita memasukkan kontak darurat kita memakai nomor sendiri gitu ya. Nah, jangan pernah kalian menggunakan nomor kontak darurat ini untuk mengajukan pinjaman. Jadi kalian harus menggunakan kartu SIM yang benar-benar baru. Nah, tapi pada saat kalian menggunakan kartu SIM yang baru, usahakan kalian ada riwayat panggilan atau SMS ke nomor baru kalian. Karena sistem aplikasi pinjaman online ini bisa mendeteksi berapa lama kartu kalian aktif dan berapa banyak panggilan ataupun SMS. Jadi kalau misalkan semakin banyak kalian ada panggilan ataupun kalian ada riwayat SMS di handphone, maksudnya di kartu yang baru, semakin besar pula kemungkinan pinjaman kalian disetujui nantinya. Mengisi riwayat panggilan atau mengisi SMS, kalian ya buat saja manipulasi, kalian telepon ke nomor sendiri atau kalian kirim SMS ke nomor sendiri pakai HP teman atau HP keluarga atau HP siapa gitu ya. Pokoknya asal ada riwayat panggilan atau riwayat SMS. Langkah ketiga yaitu adalah kalian harus mempersiapkan kontak darurat. Nah, nomor kontak darurat itu harus aktif. Terus kalian jangan gunakan nomor kontak darurat di handphone yang sama gitu ya. Jadi misalkan kalian punya handphone yang slot SIM-nya ada 2. Nah, kalian jangan pernah gunakan nomor kartu SIM yang kedua ini di handphone. Maksudnya jangan pasang kontak darurat ini di handphone kalian yang satu ini gitu ya. Jadi kalian harus pisahkan. Karena sistem aplikasi ini bisa mendeteksi, bisa mengetahui isi kartu SIM 1 dan kartu SIM 2. Pokoknya isi perangkat handphone kalian ini akan diketahui oleh pinjaman online. Jadi kalau kalian memasukkan nomor darurat pada saat kalian mengajukan pinjaman, tapi nomornya terpasang di handphone yang sama, itu akan terdeteksi kecurangan atau penyalahgunaan. Nah, jadi otomatis pinjaman kalian ini akan ditolak. Jadi lebih baik kalian gunakan handphone yang lain. Syarat keempat biasanya yaitu adalah KTP ataupun dokumen lain ya. Biasanya kita akan difoto, maksudnya kita harus mengupload foto KTP ataupun foto dokumen lain. Nah, pada saat kita mengupload KTP usahakan sejelas mungkin ya. Jadi usahakan terang, tidak ada blur, tidak ada pantulan cahaya. Nah, pada saat kalian foto selfie sambil memegang KTP seperti ini, usahakan yang difoto ini data KTP-nya bukan wajah kalian.
karena data aplikasi, maksudnya sistem aplikasi ini akan mencocokkan antara foto KTP yang kalian upload dengan dengan data KTP yang kalian pegang. Jadi kalau misalnya ada kesamaan atau misalnya ada sedikit perbedaan saja, otomatis pinjaman kalian ini akan ditolak. Untuk dokumen lain seperti slip gaji ataupun misalkan kartu ID card, kalian bisa kali saja kalau misalkan tidak memiliki kartu identitas karyawan atau kartu kerja, kalian bisa membuatnya sendiri ataupun kalian bisa membuat slip gaji. Pokoknya kunci dari pada saat kalian mengupload bukti kerja itu adalah bukan dari nominalnya tapi dari kepercayaannya. Jadi kalau misalnya kalian membuat slip gaji dengan asal-asalan gitu ya, tidak ada potongan kerja, potongan pajak, ataupun kalian tidak ada nama kalian, tidak ada periode, tidak ada nama perusahaannya, tidak ada nomor telepon perusahaannya, itu jelas tidak yakin perusahaan pinjaman online tersebut untuk memberikan pinjaman. Jadi buatlah kalian slip gaji ataupun ID card kalian semirip mungkin dan pokoknya buatlah kepercayaan agar si pinjaman online tersebut bisa memberikan pinjamannya kepada kalian. Yang paling penting di sini adalah GPS atau lokasi kalian. Lokasi KTP dan GPS itu bisa berbeda saja gitu ya, tapi lebih baik jika kalian menggunakan GPS dan KTP ini, maksudnya alamat di KTP ini memang sesuai gitu ya. Kalian misalkan alamat di Bandung dan GPS kalian itu di Bandung, nah itu kemungkinan besar untuk disetujui. Tapi jika kalian berdomisili di Jakarta, misalkan kalian mengajukan di Bandung, itu jelas-jelas akan ditolak nantinya, karena sistem pinjaman online ini akan mendeteksi lokasi kalian dan mencocokkan data lokasi dengan data KTP kalian. Jadi jika ada sinkronisasi atau kecocokan, maka kemungkinan itu sudah menambah poin untuk pinjaman kalian disetujui. Semakin banyak adanya riwayat panggilan atau riwayat SMS di handphone kalian, itu akan menambah skor kredit dan menambah tingkat persetujuan pinjaman kalian. Yang terakhir adalah kontak di handphone kalian. Usahakan kontak yang ada di handphone kalian ini ada lebih dari 100 kontak. Dan usahakan juga ada beberapa dari kontak tersebut menghubungi kalian atau meng-SMS nomor kalian. Jadi jika kalian menggunakan kontak palsu, jadi usahakan tidak semua kontak palsu, tapi ada beberapa kontak yang benar-benar real, namun kalian bisa negosiasikan. Mungkin karena kalian takut nantinya mereka dihubungi atau disebar kontak atau dipermalukan di kontak kalian, jadi kalian negosiasi atau konfirmasi dulu ke kontak-kontak yang ada di handphone kalian yang asli. Jika nantinya ada tagihan ataupun ada debt collector menagih, bilang saja gimana gitu ya. Nah, jadi di kontak kalian ini harus ada beberapa yang benar-benar menelpon kalian dan meng-SMS kalian. Itu akan menambah skor kredit kalian juga. Trik yang terakhir adalah pada saat kalian mengisi data atau mengisi informasi pribadi, informasi pekerjaan, tulislah dengan huruf besar semua. Jadi maksudnya bukan huruf besar dari misalkan nama Ahmad ya, kalian nulis Ahmad dengan huruf besar semua, tidak seperti itu, tapi huruf depannya adalah huruf besar dan misalkan kata keduanya misalkan Ahmad Saifuddin gitu misalkan ya, Ahmad Saifuddin. Nah, A-nya itu yang gede, nah terus ya Saifuddinnya S-nya yang gede. Nah, pokoknya seperti itu. Kalau misalkan untuk alamat, misalkan Jalan Jakarta nomor 17, J-nya gede, terus Jakartanya J-nya juga gede gitu. Pokoknya di awal kata itu hurufnya harus besar. Percaya atau tidak, tapi ini memang ternyata beberapa orang menerapkan trik ini dan berhasil. Setelah pinjaman kalian disetujui dan kalian memang berniat untuk gagal bayar atau tidak membayar di pinjaman online yang ilegal, kalian langsung hapus aplikasinya dan kalian kalau bisa hapus sampai ke akar-akarnya di file manager kalian. Pokoknya ataupun kalian bisa mereset ulang kembali handphone kalian agar tidak ada data atau tidak ada peretasan ke data handphone kalian gitu, dan bisa kalian gunakan di pinjaman online berikutnya atau kalian mau ajukan. Nah, itu informasi yang saya buat kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika video ini bermanfaat, klik saja share. Terima kasih.